Jangan mau diadu domba, betul, di komen-komen orang. Enggak, kita nggak mau mengadu domba Bang Firman. Kita benar-benar bicara secara akademis begini Bang Firman. Gini Bang Firman, kan banyak nih orang-orang yang Muslim seperti Zuma, Ripa dan kawan-kawan itu mengatakan begini, orang Kristen, kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa kamu beribadah kepada Yesus? Nah, saya bilang balik, ini loh, ini Ustadz sendiri yang ngomong loh, Pak Faisal itu mengatakan hal yang sama, bahwa kalian pun menyembah, bahasa Arabnya beribadah kepada Muhammad. Yang jadi masalah, kenapa kalian protes kepada kami menyembah manusia sementara kalian melakukan hal yang sama? Ya, puji nama Tuhan, kembali jumpa di channel ini. Kali ini kita akan membahas dan menyaksikan bersama penampilan Edis TV dalam menghadapi teman-teman dari agama seberang. Dan kita tahu bahwa Edis TV selalu dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan hikmat yang luar biasa. Tentunya ini semua oleh karena doa anak-anak Tuhan. Maka untuk itu, seperti apa serunya dalam diskusi ini, mari kita sama-sama saksikan sampai selesai. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar. Silakan. Oke. Ya, jadi Anda percaya bahwa Allah Tuhan Anda penipu? Dalam hal ini sangat dibenarkan bahwa Allah menipu orang-orang zolim itu baik, karena mereka memang menipu. Oke, jadi Anda sudah mengakui tipuan. Oke, jadi Anda sudah mengakui bahwa Anda punya Tuhan penipu ya? Tipuan dibalas tipuan ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, Bang Effendi di sini sudah mengakui bahwa dia punya Tuhan Allah dan Allah di situ melakukan penipuan, betul ya? Iya, silakan. Kalau memang itu yang bukan, saya nanya ini Bang, bukan kesimpulan, makanya kan aku nanya. Iya. Betul ya, tidak? Jawab. Oke, betul tidak bahwa Allah melakukan penipuan? Iya kan tadi dalam perang itu bahwa bukan dalam hal ini kita bahas penyaliban ini loh. Muslihat itu dibenarkan. Oke, di dalam penyaliban ini bahwa Allah melakukan penipuan, apakah betul? Iya, menipu dalam peperangan. Ya, menipu dalam peperangan. Aku minta Abang tuh jelasin dikit, Bang Edis, bentar. Ya, silakan. Iya, kalau Abang di sini hanya mengambil penipunya itu ya bukan di situ, bukan di situ. Jadi Allah itu Bang menggunakan taktik, nah gitu. Jadi iya lah, kurang lebih seperti itulah. Gitu. Iya, artinya ya udah nggak apa-apa. Abang memang untuk mengarahkan ke situ saya paham. Bukan, gini loh, kita ini kan membahas secara logis Bang Effendi. Iya. Artinya Abang pun memang sudah mengakui ke situ. Memang nggak apa-apa. Makanya ya, Abang kan sudah mengakui sendiri bahwa ini udah boleh tutup kan? Ini kan bukan bicara. Enggak, biar kita konfirmasi satu kali lagi, Bang Effendi. Enggak, Bang Effendi, coba ini saya tidak mau nanti dibilang fitnah loh, Bang Effendi. Coba on cam dulu Bang Effendi. Aku cuma minta konfirmasi satu kali lagi bahwa betul di dalam hal penyaliban ini Anda meyakini bahwa Anda punya Tuhan melakukan penipuan di sini? Iya. Oke, teman-teman sudah menyaksikan ya bahwa coba Anda sendiri yang mengatakan, saya dalam hal penyaliban ini mengakui bahwa Tuhan saya melakukan penipuan. Coba gitu, biar enak. Ya, dalam hal ini, dalam hal penyaliban ini, bahwa orang-orang yang telah tertipu itu telah ditipu daya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita akui ya. Oke, jadi pengakuan dia langsung ya teman-teman ya, pengakuan dia langsung. Ditipu daya. Oke, berapa tahun itu Tuhan Anda membiarkan penipuan itu berlangsung dan banyak manusia tertipu itu? Berapa lama? Katanya pertanyaan terakhir tadi dong. Udah dong, nggak boleh ada pertanyaan lain lagi dong. Bukan, artinya kan banyak orang-orang tertipu tuh. Saya. Berlangsung berapa lama lah itu? Enggak, ini gini loh. Itu kan 6 abad. Betul nggak 6 abad itu orang-orang tertipu seperti itu berarti? Setelah diberitahu rahasianya, betul nggak selama 700 tahun mereka tertipu itu? Kurang tahu saya kalau untuk berapa lama. Oke, baik teman-teman, kita hargai. Oke, silakan kalau mau tutup kamera udah bisa. Terima kasih Bang Effendi ya. Boleh kan?
Ya, mungkin kita kasih pendapatnya Bang Himuran sekarang. Bang Himuran, apa Anda sepakat Bang Himuran bahwa Effendi saudara Anda ini mengatakan bahwa Tuhannya dia itu penipu dalam hal penyaliban ini? Ya karena kalau berdasarkan ayat tersebut ya bahasanya seperti itu. Cuman kan kalau kita korelasikan bisa juga disebut dengan taktik dan strategi gitu. Karena kan di situ kan nggak ada jual beli. Kalau menipu tuh pasti ada jual beli, ada barangnya gitu. Itu baru disebut tipu menipu. Tapi itu disebut taktik atau strategi. Jadi Allah itu punya taktik dan strategi. Begitulah Allah itu membuat seperti itu. Tuh loh. Bukan Allah itu menipu, enggak. Itu tapi Anda tidak aja. Tapi Anda sepakat nggak itu dengan orang yang diserupakan wajahnya menjadi Isa itu? Enggak, kalau aku malah enggak beda berarti ada yang diserupakan. Apalagi gini Bang, ada hadis yang mengatakan itu adalah muridnya sendiri Yuda Iskariot itu kan ada seperti itu juga. Tapi saya enggak seperti itu. Saya justru di ayat itu ya udah cuman diperumpamaankan aja gitu. Jadi menurut Anda kalau gitu yang disalib siapa kalau gitu? Ya sebenarnya itu cuma perumpamaan Bang, jadi bukannya fisik Bang. Di situ hanya keadaan Bang, tempus deliti gitu. Maksudnya gimana sih? Saya semakin sakit kepala ini sama yang ini nih. Kan? Makanya kan di situ dikatakan wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh dia. Kemudian wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib dia. Walakin, akan tetapi syubbihalahum, yang disamarkan bagi mereka. Betul? Iya, yang diserumpamakan gitu kan. Nah, di dalam terjemahan saya ini bunyinya begini. Akan tetapi yang dibunuh itu adalah orang lain yang diserupakan menjadi Isa, seperti itu. Iya. Berarti menurut Anda terjemahan ini salah? Kalau menurut beda salah sama keliru? Mungkin keliru kali Bang. Kalau salah sih enggak. Mungkin belum tepat aja gitu. Bagaimana pendapat Anda Bang Effendi bahwa ini Himuran ini belum Muslim tepat. tapi dia nggak setuju itu? Ya nggak apa-apa, urusan Bang Himuran. Nggak ini loh. Bukan masalah bilang nggak apa-apa atau apa. Pendapat Anda tentang hal tersebut gitu loh, bahwa kalau saya sih itu udah jelas, ayatnya udah jelas bahwa di situ kan diserupakan. Berarti pandangan Himuran ini mengada-ngada gitu ya dalam kacamata Anda ya? Enggak juga, itu kan pandangan dia sendiri ya nggak apa-apa. Waduh. Beragam pandangan ini kalau begini ya. Iya, maksudnya gini loh, itu kan udah jelas di situ. Bahwa diserupakan. Di sini kan ada pertanyaan apa lagi coba? Oke, mungkin Bang Himuran karena dia berbeda, Bang Himuran saya gantikan dulu dengan yang lain ya, karena kita mau membahas tentang ini. Terima kasih Bang Himuran, sampai ketemu lagi Bang Himuran. Teman-teman ya. Coba saya naikkan dulu satu lagi. Aduh, namamu siapa ini? Al-Fakir. Oke, terserah. Oke. Mau dipanggil siapa terserah Bang. Muslim ya Bang ya? Sudah menyimak Muslim dari tadi atau kita mulai lagi dari nol nih Bang? Ya silakan, terserah Anda mau seperti apa. Oke, berarti betul tidak bahwa orang-orang yang hendak menyalib Isa ini mereka tertipu? Ya, saya jawab ya. Tenang ya Bang ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa qaulihim inna qatalnal masih ibn maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Bahwa di dalam ayat tersebut orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi kemudian menyangka perspektif bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyangkal itu, bahwa yang disalib bukanlah Yesus tetapi yang diserupakan. Makanya Allah kemudian ngendikan wa makaru wa makrullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin melakukan tipu daya, tetapi tipu daya Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada tipu daya mereka. Kalau kemudian Anda ingin menggiring bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melakukan penipuan,
Maka saya jawab benar. Allah Oke, coba on cam dulu Bang. Coba on cam dulu Bang, on cam. Penipuan. Ya, Anda harus on cam ini sebentar. Anda Sebentar. jangan mau menjebak kami umat Islam. Bukan, on cam. Anda on cam dulu. Umat Islam tidak boleh Oh, naik atas. ini oten ini. adalah penipu. Ini oten Saya ini. akan tenang menjawab. Tolong Ini berikan oten saya ini. waktu dulu. Enggak, sebentar ini oten menyamar ini. Ini oten Oke, menyamar. silakan. Anda Enggak, mau tanya ini- apa? Silakan. saya diam. Anda oten menyamar ini. Supaya Saya tidak diam. terbukti Anda oten menyamar, silakan on cam. Saya diam. Oke. Apakah Anda Kristen menyamar untuk menjelek-jelekkan Islam? Untuk apa kemudian saya menyamar? Oke. Kenapa Anda menjelek-jelekkan Islam? Apa yang saya jelekkan dari Islam? Silakan on cam untuk mengatakan itu. Kenapa Anda takut? Anda tidak menghargai privasi Dia orang. takut. Oke, Kita saya turunkan on dia cam, saya on dulu. cam. Silakan. Saya on cam ya. Saya hanya Tapi menghindari fitnah. Iya. Tapi tolong saya berikan penjelasan secara clear sehingga kemudian Silakan. Anda on cam sebagai tanda bahwa Anda betul-betul Muslim, betul keluar dari seorang Muslim sendiri yang mengatakan bahwa Anda punya Tuhan. Tadi apa? Khairul Makarin. Apa arti Khairul Makarin tadi? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa arti Khairul Makarin tadi? Anda selama ini sok mengkritisi Al-Quran tapi tidak tahu Al-Quran. Nah, kan belum on cam kan dia. Allahu khairul makirin itu artinya apa? Allah Apa artinya? Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menirukan tipu daya. Wah, lihat tuh Ini di dalam teman-teman ilmu tuh. balaghah. On Di dalam cam dulu, on ilmu cam. Anda balaghah. bahaya loh, ini statement Anda bahaya ini. Di dalam Anda ilmu balaghah. oten menyamar ini. Anda Di oten dalam menyamar nih. ilmu balaghah On cam itu dulu. disebut dengan Eh. isyanul kalam bil musyakalah. On cam dulu, on cam. Anda sudah mengatakan, Anda tadi mengatakan punya Tuhan, Anda penipu. On cam dulu Anda. Nanti tuh banyak yang bilang tuh halal darah katanya tuh. On Apakah cam, silakan on saya cam. belum on cam? Mana? Belum ada. Oke, bentar ya, bentar. Saya belum tahu caranya ini. Anda klik itu profil Anda itu, terus nanti muncul gambar kamera. Tuh, saya udah invite tuh. Ini Supaya sudah muncul Anda- belum? Belum. Anda klik dulu gambar Anda pribadi tuh. Anda kan ada profil itu kan, gambar, klik itu profil. Live multi itu terus gimana? Ya, terus ada gambar kamera itu. Silangnya itu dipencet aja kameranya itu. Silangnya dipencet, saya pencet ya. Ini sudah saya pencet. Sudah belum? Teman-teman bisa lihat dia on cam? Atau dia berpura-pura ini memang oten, ini tidak diragukan lagi. Bentar. Kita turunkan dia teman-teman, ini oten menyamar ini. Oten menyamar Demi ini. Allah, saya adalah Islam dan saya Ya, akan kalau berikan silakan on penjelasan cam. secara lengkap Silakan di on sini. cam. Silakan on cam. Bentar. On cam aja susah setengah mati. Pura-pura Anda ini takut, Anda oten Anda ini. Apakah ini sudah on cam? Belum, mana? Kalau on cam kelihatan pasti di gambarmu juga. Atau coba turun dulu terus naik lagi. Anda mungkin ada kendala coba Anda saya turunkan dulu, silakan Anda naik lagi. Ya, teman-teman, saya tidak mau ya. Saya dibilang fitnah, saya dikatakan kamu ini mengundang orang pura-pura jadi Cuma Jadi sampai Islam. situ aja, Bang. Atau masih ada yang lain, Bang? Boleh, nanti kalau kita mau bahas yang lain boleh. Ya, yang jelas Enggak. ini kita tuntaskan Abang- dulu. Abang cuman butuh sampai situ doang. Saya di sini. Enggak, Anda saya konfirmasi ternyata Anda punya pendukung gitu loh. Jadi sepakat dengan Anda. Dia sepakat dengan Ya, Anda belum. ini. Sudah on cam belum? Ya sudah sekarang. Oke. Oke, saya berikan Coba. penjelasan ya. Coba tolong Berikan ulang, penjelasan. tolong ulangi Nah. sekali lagi. Tadi Anda mengatakan Allah itu khairul makirin dan artinya apa tadi tuh? Silakan. Iya. Tolong kalau saya berikan kesempatan 1 menit tidak dipotong-potong. Baik, Paham? saya mute saya. Ya, silakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa qaulihim inna qatannal masih ibn maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tetapi yang disalib itu adalah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah ngendikan karena mereka orang Yahudi dan Tartar Romawi merasa bahwa itu adalah Yesus yang disalib, Allah kemudian mengatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mega dahsyat untuk melakukan tipu daya. Kalau kemudian Anda mengkritisi bahwa Tuhannya umat Islam melakukan tipu daya, maka Anda bisa lihat di dalam Yehezkel
14:9. Sebentar, saya nggak mau. Sebentar, fokus dulu ya, fokus dulu. Ini kan Anda kalau lari kemana-mana, saya turunkan ini. Anda bisa fokus nggak? Anda bisa fokus nggak? Oke, kita turunkan dulu teman-teman dia. Dia kejang-kejang. Anda jangan nyari remis. Kok Anda tega banget sih nyari remis gitu? Tiap hari nyari remis saja Anda itu. Aduh. Mentang-mentang, ya kan? Tetangga sebelah katanya menikah sama ini, Anda cari remis, hiripkan, nikah sama 3 tahun, nyari remis aja rumus kalian dulu. Aduh, nyari remis saja. Nggak usah lah nyari remis, ya. Anda sudah akui, setelah Anda on cam, pengakuan Anda berbelit-belit. Tadi waktu belum on cam, ya kan? Sesudah on cam, Anda ngomongnya agak melintar-melintir ke sana kemari. Nggak jelas Anda itu. Udah cukup Bang. Ya silakan. Mungkin Anda ada mau menyampaikan apa? Mungkin sesuatu Bang Effendi. Iya tadi saya tidak dikasih kesempatan. Ya silakan. Sekarang saya kasih kesempatan. Ya ini kan ada korelasi juga bahwa Allah itu berkuasa dengan anak Nabi Ibrahim yang akan disembelih. Abang tahu siapa yang anak Nabi Ibrahim yang akan disembelih? Kalau di dalam Kristen siapa ya? Ketika Anda ingin membantah sebuah fakta, pasti lidah Anda itu akan berputar-putar nggak jelas. Sepakat nggak? Sepakat ya. Contoh, saya kasih contoh nih. Semua orang Indonesia tahu bahwa Presiden pertama Republik Indonesia adalah Soekarno. Sepakat? Sepakat? Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, sepakat. Ya. Lalu bayangkan Bang, 700 tahun setelah kejadian, ada orang Bang, bukan dari Indonesia, ya, tidak pernah ke Indonesia, jaraknya juga sudah 700 tahun, taruhlah ngomonglah misalnya dia dari Bangladesh. Ngomong gini dia, oh Presiden pertama Republik Indonesia bukanlah Soekarno. Pertanyaan saya Bang, lalu wajib nggak orang itu menjawab dengan tegas siapa orang itu? Menurut Abang wajib nggak orang itu menjawab dengan tegas? Ya, kan wajib nggak? Ya nggak wajib. Waduh, buset nih orang ini, buset. Gini loh Bang, artinya begini. Iya makanya itu artinya gini Bang, jika Anda ingin membantah sebuah fakta, haruslah Anda itu memberikan suatu statement yang jelas. Anda nggak boleh berbelit-belit, berbelicin bibir. Artinya kalau Anda bilang bahwa Presiden pertama bukan Soekarno, lalu Anda harus kasih jawaban. Anda nggak boleh mutar-mutar. Nah sekarang begini, sejarah sudah mencatat, sejarah sudah membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa penyaliban. Dan peristiwa itu dicatat di dalam dokumen-dokumen. Beribu-ribu manuskrip menuliskan itu. Bahwasanya pada zaman itu, di zaman Pontius Pilatus pada saat itu, yang menjadi gubernur pada saat itu. Ya, nah dia menyalibkan seseorang yang bernama Yeshua atau Yesus bahasa kitanya. Ya kan? Diserahkanlah kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Itu dicatat di dalam Bible. Bible itu Bang bukan buku jatuh dari langit macam kitab dongeng yang jatuh dari langit, bukan. Bible itu buku yang ditulis oleh para saksi mata. Makanya di dalam Bible itu tertulis, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, ya, tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Makanya saya menerima Bible itu sebagai sumber yang kredibel. Ya kan? Karena berasal dari para saksi mata. Nah, mereka mengatakan itu. Mereka mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Kemudian saksi bangkit. mata itu dari mana taunya? Saksi mata taunya dari mana? Masa saksi mata taunya dari mana Bang? Saksi mata taunya dari melihat lah. Ya. Saksi mata nggak tahu dari mana-mana. Mereka taunya melihat langsung. Namanya saksi mata.
Ya kan? Nah, sekarang begini Bang, 700 tahun kemudian, 600 tahun kemudian, adalah berita bukan dari Israel Bang. Bukan dari Israel, ya, tidak pernah datang ke Israel mengatakan yang disalib bukan Yesus. Sekarang saya tanya sama Abang, wajib nggak dia ngasih jawaban kalau gitu Bang? Kalau memang benar-benar itu bukan Yesus yang disalib, menurut Abang? Ya enggak. Bullshit. Ini Abang ini Bang. Jadi kelemahan dalam diskusi itu gini, kalau orang nggak mau jujur atau tidak mau berpikir secara kritis, Ya enggak. jauhlah Dipercaya. panggang itu dari api Bang. Maksudku gini loh Bang, kalau sesuatu Anda ingin membantah sesuatu, itu harus Anda itu tegas. Nggak bisa Anda itu membantah sesuatu tapi Anda itu kayak memble gitu loh, kayak kesana kemari ngomongnya. Masa Anda mau membantah sesuatu tapi Anda nggak jelas? Contoh nih, Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno, lalu siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Itu bukan Soekarno. Kalau dia ditanya, lalu siapa Bang? Wajib nggak dia jawab? Kalau menurut saya Bang, secara logis dia harus jawab. Oh bukan Soekarno, tapi namanya ininya, ini buktinya. Bukan ketika ditanya, lalu siapa kalau bukan Soekarno? Pokoknya bukan Soekarno, pokoknya bukan. Lah terus siapa Dol? Pokoknya bukan. Siapa kalau gitu? Ya bukan lah. Apa-apaan kayak gitu, informasi macam apa kayak gitu Bang, gitu loh. Kalau saya ada orang membawa informasi seperti itu, Apa yang eyelan pasti begitu Bang. Cuman kalau saya dengar informasi seperti itu Bang, saya gaplok mukanya pakai parutan kelapa. Masa dia ngomong bantah tapi nggak jelas gitu loh. Kalau bantah itu yang jelas gitu loh. Orang mau berargumen kok nggak jelas gitu. Sedangkan di pengadilan aja Bang, kalau Anda mau membantah sebuah fakta, Anda berbelit-belit nggak jelas, nggak bakal diterima. Bantahan Anda itu nggak jelas gitu loh, absurd. Apalagi dari Tuhan loh Bang, dari Tuhan loh. Mana ada Tuhan ngasih informasi nggak jelas, berbelit-belit, berliku-liku, bikin pusing gitu. Gitu loh Bang. Jadi itulah Bang salah satu nilai-nilai kritis kita dalam beragama. Ya, apalagi di era modern seperti ini Bang ya, kita itu ya segala sesuatu udah bisa kita akses Bang, gitu loh. Makanya ya saya terus menerus kok Bang menyuarakan. Saya itu melakukan seperti ini karena apa Bang? Karena cinta, karena saya itu mengerti apa yang sudah saya dengar, apa yang sudah saya pelajari, kebenaran yang sudah saya ketahui. Nah saya pengen orang-orang itu juga cobalah ayolah kita kritis gitu. Gitu loh Bang. Soalnya kan di dalam pertanyaan itu hanya diarahkan ke situ dan untuk penjelasannya tidak boleh Abang, nggak boleh penjelasan, ya udah. Ya saya ikut aja. Boleh Bang, Abang mau jelasin. Abang mau jelasin. Yang tadi begitu. Yang tadi begitu Abang ini kan orang-orang pada diturunin kan. Bukan, aku nggak seneng itu ketika mau boleh. Kalau kira-kira udah terpojok diturunin kan gitu. Aduh, bukan Bang, gini loh, ketika ada orang berkelit atau berbelat-belit, kayaknya itu ini ujung-ujungnya juga bakalan berbelat-belit, makanya aku nggak mau buang-buang waktu gitu loh Bang. Iya, makanya di sini nggak bisa diskusi seperti yang host mau aja kalau seperti itu kan. Makanya ya terserah Abang aja, Abang mau sesuai pemahaman Abang silakan. Baik, kan tapi yang hadir kan banyak kan saudara-saudara Abang juga. Oke, tapi aku saya hanya menanggapi aja. Oke, tapi aku mau inilah sama Abang, mau jujur. Abang mau jawab aku jujur lah ya. Gini Bang, betul nggak yang ku bilang itu bahwa kalau Anda ingin membantah sesuatu maka Anda itu, nah, itu setuju ya dengan saya ya? Betul, setuju banget. Oke, menurut Abang itu bantahan Quran itu jelas nggak bahwa tidak disalib, lalu tetapi yang disalib itu yang diserupakan gitu?
Itu menurut abang itu bantahan itu jelas nggak itu? Ya jelas. Oke, siapa yang diserupakan kalau gitu bang? Ya kan tadi kan udah tadi kan udah sampai situ bang. Jangan diulang lagi ke situ. Enggak, kan aku hanya ingin membuktikan bahwa betul itu jelas. Abang kan bilang itu jelas. Betul. Nah, dalam apa namanya research yang kulakukan, kutanya muslim yang ini jawabannya lain, kutanya muslim yang ini jawabannya beda, kutanya muslim yang satu lagi beda lagi jawabannya. Nah, itu membuktikan bahwa nggak mungkin ini jelas gitu bang. Nah, makanya kutanya sama abang nih, berarti ada orang lain yang dibuat wajahnya menjadi Isa, betul? Betul. Oke, siapa itu orang itu? Siapa-siapanya itu kan kalau dalam Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu dia kan kalau semua semua perkara dijelaskan dengan detail itu akan setebal apa? Bang, Al-Quran tidak. itu. Oke, Gini loh, Bang. apa begini sedikit aja, sedikit bang, betul, sedikit. betul. Perlu nggak satu ayat untuk menjelaskan siapa nama orang yang menggantikan Isa itu? Perlu 5.000 ayat nggak untuk mengatakan itu? Atau hanya perlu satu ayat aja? Kalau ya saya balik lagi sih sebenarnya ya. Sebenarnya kan di situ muncul nama Yudas Iskariot itu Nggak ada bang. bentar bang. Nggak ada. Gini, aku Ya, luruskan. Gini bang. Bentar, Di Bang. dalam Quran, Nama- sedikit bang. Aku Muncul luruskan. nama Yudas Iskariot itu sebenarnya dari mana asal usulnya? Saya ada tanya dulu itu sih sebenarnya. Ya, Kalau Abang pernah justru itu karangan-karangan orang-orang yang berhaluria. Seperti misalnya Kainama mengatakan, oh yang disalib ini. Terus Donditan bilang ini. Si Yahya Waluni bilang ini. Nggak ada bang. Makanya gini, kalau abang baca di Quran, nggak ada di situ disebutkan siapa namanya, di situ nggak ada siapa. Lagi pula dengar. gini Yang loh memang bang. tidak disebutkan, betul. Iya, lagi pula kan gini. Tadi kan abang sudah sepakat. Tuhan itu, jangankan Tuhan ya bang ya, di pengadilan aja, abang itu kalau mau bikin bantahan itu pasti harus jelas. Misalnya nih abang saya tanya, nama orang tua abang siapa nih kalau bola ini? Ya si Fulan lah. Nah, taruhlah nama orang tua abang Budi gitu misalnya. Terus ada yang ngomong gini, bukan, nama orang tuamu bukan Budi. Nah, terus siapa dong kalau bukan Budi? Pokoknya bukan Budi. Itu jawaban macam apa kayak gitu coba? Anda dituntut di pengadilan, dibuktikan bahwa orang tua Anda bukan Budi padahal Budi. Terus dibilang bukan Budi. Hakim itu pasti nanya, kamu bilang bukan Budi, lalu siapa bapaknya? Pokoknya bukan Budi, Pak. Ini apa? Abang ngelawak bang, ngelawak kita ini. Gitu loh. Kita Jadi ini dalam hukum Al-Quran itu tidak hanya tunggal, dalam hukum Islam itu tidak hanya tunggal Al-Quran bang. Di situ ada pendampingnya, ada hadis, ada Oke, coba menurut hadis siapa bang? Abang buka hadis pun ya, saya bang, walaupun saya bukan peneliti hadis ya, saya peneliti Quran, saya pun hampir berani memastikan nggak ada di situ disebutkan namanya siapa bang. Di buku hadis manapun bang, coba sebutkan bahwa nama yang disalib itu adalah ini, kemudian digantikan ini, nggak ada bang. Jadi kalau hadis itu kan berisi tentang sejarah turun ayat itu kenapa? Misalkan ada sahabat bertanya tentang perkara ini. Nah, turunlah ayat Al-Quran tersebut untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, itu salah satu hadis juga, itu riwayat. Itu namanya saya juga kurang paham ya istilahnya. Cuman istilahnya itu kayak yang kasus ini. Jadi untuk dalam kasus penyaliban Nabi Isa ini, di situ dijelaskan bahwa ada murid Yesus yang berkhianat. Iya, tapi itu semua bang. Yang murid Yesus yang berkhianat inilah yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserupakan.
Ya, tapi gini Bang. Seperti itu Pertama, Bang, ya. sejarah apa? Itu bukanlah narasi Al-Qur'an, Bang. Narasi-narasi itu adalah narasi-narasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang belakangan ini. Kalau Quran sendiri tidak pernah bilang begitu. Ya, bahkan kalau abang bisa temukan narasi di dalam Quran bahwa ada murid Isa yang berkhianat, saya tutup Bang channel saya ini. Coba sebutin dalam Quran itu ada narasi bahwa salah satu murid Isa itu berkhianat. Di mana? Gak ada Bang. Makanya Bang gini. Bahwa hadis itu kan ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah Ya di hadis mana? Bukan Al-Quran tapi Iya di hadis mana Bang? Firman Allah yang turun langsung ke Nabi Muhammad. Iya makanya aku tanya sama abang di hadis mana? Dan berita-berita yang hadis qudsi itu artinya iya Bang, jangan panjang gini, Bang jangan panjang lebar makanya. Hadis mana coba bukakan hadisnya. Saya nggak hafal tentang. Nah ini repot. Masalahnya abang itu lagi ngomongin sesuatu yang nggak ada gitu loh Bang. Ini kalau abang itu di pengadilan, abang itu udah kalah telak. Karena apa? Abang itu ngomongin sesuatu yang halusinasi gitu loh. Yang nggak ada yang abang ceritain itu. Makanya kan ku bilang, Bang, di dalam Quran nggak ada, Bang, narasi seperti itu. Narasi murid Isa mengkhianati Isa itu nggak ada. Di hadis pun, ya Bang ya, selama aku kan baca-baca juga nggak ada. Dalam Bible pun kan tidak ada. Dalam Bible tidak ada maksudnya. Yesus itu mengaku Tuhan kan gitu. Waduh, ini udah lari kemana-mana nih. Ya kan ujung-ujungnya dari tadi kan gini loh, abang dari tadi ngebahas tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Ujung-ujungnya lari ke sini nih. Oke. Oke, abang ada Bible? Boleh. Abang ada Bible di situ? Nggak ada kan? Nah, abang aja dari abang aja buktikan kalau ada. Ya, Yohanes 13 ayat 13, Bang. Coba ditunjukkan di layar. Abang ini macam bayi aja di suapin. Lepasin sepatu saya. Tolong naikin saya ke tempat tidur. Macam bayi abang ibu tengok itu loh. Enggak, abang ini orangnya. Enggak. Abang ini orangnya enggak punya nih. Abang kan mau jelasin ke orang awam. Coba di sini. Iya, jadi maksudnya ya, abang ini loh. Janganlah abang mau buktikan kebenaran abang. Iya, janganlah maksudnya itu jadi itu macam kan? Kayak spoon feeding gitu loh, Bang. Jadi orang yang dikit-dikit diminta suapin gitu loh. Jangan gitulah, Bang. Jadi orang paling tidak ada usaha lah. Nanti oke, Bang, nanti aku cari dulu ya, Bang ya. Di Yohanes 13 aku catat dulu nih, Bang. Ah, gitu. Iya. Ya ini udah saya catat semua. Iya, dicatat aja Yohanes 13 ya. Di situ jelas sekali Yesus mengatakan memang akulah guru dan Tuhan, seperti itu, Bang. Kalau memang jelas seperti itu ya nanti saya baca ya. Iya. Saya sebagai orang Kristen tugas saya itu hanya memberitakan Injil. Jadi kalau abang mau menuju atau mau di jalan yang benar, maka ikutlah Yesus. Ya, di situ karena di dalam Bible Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak Yesus seorang pun. Apa aja, Bang? Yesus menyuruh semua tertulis dalam Bible. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Kalau engkau hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang-orang jahat pun berbuat baik kepada sesama mereka. Gitu loh. Makanya ajaran yang paling terutama di dalam Kristen itu adalah bagaimana kita itu hidup kudus ya di hadapan Tuhan, kasih ya. Ada 2 hukum yang terutama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ayat berapa? Waduh, ini harus kalau hafal-hafalnya sih aku nggak hafal, Bang, tapi itu jelas ada. Hafal masa Alkitab nggak hafal. Nomor-nomornya aku nggak hafal. Quran pun juga nomor-nomornya aku nggak hafal, Bang. Tapi itu jelas ada di dalam Bible. Ya, abang install. Coba. Abang bisa install itu. Misalnya di Google Play Store itu ya. Coba klik aja di situ Alkitab.
bahasa Indonesia. Nah, tinggal Google aja di situ, di download di situ. Nah, kemudian nanti ada kolom pencarian kan. Nah, kata-katanya nih. Ya udah, nanti mungkin kalau saya pas mampir lagi, kalau abang berkenan, bisa. ayat berapa, abang udah ada ya. Bisa. Jadi intinya seperti itu Bang. Kalau ikut Yesus itu Bang, pasti abang akan berjalan di jalan yang benar, ya. Makanya ada lagunya itu Bang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, makanya kalau abang berjalan bersama Yesus, itu abang sama saja berjalan dengan firman Tuhan. Karena Yesus akan menerangi jalan dan pikiran. Berjalan. Iya, masalahnya kan kalau dalam sudut pandang saya, abang tidak berjalan di dalam terang firman Tuhan. Kenapa bisa begitu coba? Nanti kalau aku jelaskan nggak tega, nanti teman-teman abang nanti pada protes. Nggak apa-apa. Nanti dibilang, Edis mau menginjil orang Muslim. Nanti dibilang gitu pula. Ya. Nanti dibilang menyalahi SKB 3 menteri gitu nanti dibilang. Nanti. Ya silakan, nggak apa-apa. Lucu ya kadang-kadang ya. Kadang. Iya, tapi kadang-kadang gini loh. Kita ini seperti kemerdekaan kita yang ini tuh seperti dirampas gitu loh. Ya kan? Padahal hal-hal yang sifatnya itu, aduh, batuk saya bentar yang udah dulu. Ya, jadi makanya saya bilang Bang gini, kadang-kadang kemerdekaan kita yang terutama itu kita tuh nggak tahu kalau itu udah dirampas gitu loh. Seperti hak beribadah, ya kan? Hak beribadah tapi harus harus disetujui oleh sekian banyak orang baru boleh ibadah kan? Kayaknya macam ngelawak gitu loh kita ini. Halo, ya. Selamat siang Pak Faisal. Gimana kabarnya, kamu sehat ya Doris? Kabar baik Pak Faisal. Oh ya teman-teman, ini saya baru ingat teman-teman, Pak Faisal ini ya sudah pernah berdiskusi dengan saya dan beliau mengatakan bahwa bisa dikatakan bahwa umat Muslim itu beribadah kepada Muhammad. Betul Pak? Betul, secara etimologi bahasa ya. Betul teman-teman ya. Ini ya, ingat saya ini kalau diskusi sama orang yang pintar, Muslim yang cerdas kayak gini. Berarti betul ya Pak ya bahwa umat Muslim beribadah kepada Muhammad Pak ya? Ya, secara bahasa Mas Adis ya. Betul. Kan ya. Oke. Jadi kalau ada orang Kristen yang beribadah kepada Yesus, wahai teman-teman Islam, janganlah kalian protes karena Bapak Ustadz Faisal sudah mengakui bahwa umat Muslim beribadah kepada Muhammad. Betul Pak ya? Ya. Oke, teman-teman ya. Nanti ada yang fitnah Bapak katanya bukan Muslim nih, Oten menyamar katanya ya, Pak. Sudah banyak yang ngirim VT-VT-nya ke saya, sudah banyak. Dan saya jawab pada mereka, silakan kita diskusikan bersama-sama Muslim gitu saya. Udah nih, Pak Faisal Islam ya, Ustadz. Ya, silakan, saya beri kesempatan kalian diskusi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahlan sahlan, kaifalukum bakhair, akhina Firmansyah. Saya aslinya Padang, orang Sumatera Barat. Oh, nah. Ayah, fadal. Ya, jadi gini. Tadi sebenarnya mungkin ini ya, pemahaman ibadah tadi ada yang bilang betul kata Ustadz Faisal. Dia bilang kalau saya nggak setuju sholat itu kepada Muhammad. Berarti pengertian ibadah kurang ya. Ibadahnya gini, contoh ibadah itu kan puasa ibadah, senyum juga ibadah, gitu loh ibadah. Dan patuh dan tunduk kepada Rasulullah itu juga ibadah, gitu loh. Nah jadi pemahamannya gini. Terus perbedaannya apa? Kami Islam itu bukan ibadah itu bukan menyembah Rasulullah atau bukan menyembah sujud
seperti ke Allah, bukan, tapi kami patuh dengan hadis-hadis beliau, kami patuh dengan ajaran beliau, kami trust dengan ajaran beliau, karena di sisi kami di umat Islam Rasulullah itu kekasihnya Allah. Itu Bang Edis, menurut kami Bang Edis, orang Islam gitu. Jadi gitu penjelasannya sebenarnya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Bang Firmansyah. Jadi gini Bang Firmansyah, kebetulan kan di dalam bahasa Arab kita tidak mengenal istilah MME, NYE, MBABA karena itu kan bahasa Indonesia. Iya, betul. Iya kan? Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab itu kata bahasa Arab yang sering diterjemahkan jadi menyembah itu adalah kata ibadah. Jadi kita nggak membahas sujud Bang, karena sujud pun Adam pun diminta, para malaikat pun diminta sujud kepada Adam. Ada narasi itu dalam Quran. Kita nggak bahas sujud. Yang kita bahas di sini menyembah dalam pengertian ibadah. Nah, Bang Firmansyah apakah sepakat dengan Pak Faisal bahwa umat Muslim beribadah kepada Muhammad? Tidak menyembah. Ya, beribadah nggak kepada Muhammad? Bukan beribadah. Ya, kita nggak bahas menyembah Bang, beribadah. Ya, tidak. Silakan Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Tidak beribadah ke Muhammad, gitu loh. Silakan Pak Faisal. Ya, karena mungkin ilmu saya yang kurang atau gimana. Coba saya dengarkan penjelasan dari Pak Ustadz. Kalau memang iya gitu. Oke. Jadi begini, maksud saya Bang Firman saya. Akar kata ibadah itu berasal dari kalimat abada ya'budu, ya. Kemudian menjadi ibadatan. Artinya apa? Tunduk dan patuh, ya. Nah, kita kepada Nabi Muhammad itu disuruh patuh dan tunduk enggak oleh Allah. Ya, betul. Nah, artinya ketika ada lisensi dari Allah agar supaya kita tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad, bahasa Arabnya apa? Ya ibadah secara bahasa gitu kan. Nah, tetapi kalau ditanya apakah ada dalilnya dengan kalimat yang sama, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya tidak ada pertanyaannya, gitu lah. Jadi kalau dengan narasi ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, karena di sana sudah beda esensi makna ibadahnya, ya. Oke. Karena objeknya yang berbeda, begitu Bang Firman ya. Tapi kalau dalam pengertian bahasa, sah-sah saja kita dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad itu, gitu lah. Ya. Oleh karena itu saya katakan secara terminologi bahasa sah dan boleh kita dikatakan beribadah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ibadah artinya tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad. Bukan kita disuruh rukuk, sujud dan iktidal atau lainnya, bukan maksud saya. Saya yakin Edis pun memahami hal yang semacam ini, Bang Firmansyah, gitu lah. Nah, cuman yang dibawa ini mungkin tidak memahami kepada alur diskusi kita sehingga banyak terjadi salah paham gitu mungkin. Benar. Begitu Bang Firmansyah ya. Jadi gini. Kesimpulannya kita orang-orang kita tuh 2 poin ya Pak Faisal ya. Saya selaku orang Islam yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bertanya kepada Pak Faisal, apa Pak Faisal mengiyakan Bang Edis? Apa Pak Faisal mengiyakan semua pemikiran Bang Bro Edis? Apakah Pak Faisal setuju dengan seluruh pola pikir Bang Edis? Tuh ya jelas tidak setuju, kita beda metode kan. Beliau kan Kristiani, nah kita Muslim kan gitu kan. Nah otomatis pola pemikiran kita berbeda. Nah terkait masalah pembahasan kosakata ibadah yang kemudian menjadi menyembah dalam bahasa Indonesia, ini ya bisa saja kan gitu kan. Jadi satu contoh tadi Edis mengatakan bahwa beliau beribadah kepada Yesus atas perintah Bapaknya, nah gitu kan? Yes, terus? Begitu kan? Nah, ya, kita terus beribadah kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah. Apa bedanya kira-kira? Saya betul nih. Jangan mau diadu domba, betul di komen-komen orang.
Enggak, kita nggak mau mengadu domba Bang Firmansyah. Kita benar-benar bicara secara akademis begini Bang Firman. Gini Bang Firman, kan banyak nih orang-orang yang Muslim seperti Zuma, Ripa dan kawan-kawan itu mengatakan begini, orang Kristen, kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa kamu beribadah kepada Yesus? Nah, saya bilang balik, ini loh, ini Ustadz sendiri yang ngomong loh, Pak Faisal itu mengatakan hal yang sama, bahwa kalian pun menyembah, bahasa Arabnya beribadah kepada Muhammad. Yang jadi masalah, kenapa kalian protes kepada kami menyembah manusia sementara kalian melakukan hal yang sama? Anda menyembah Muhammad, Anda beribadah Muhammad. Nah, ini Pak Faisal mengiyakan. Sip. Oke, saya kunci. Loh, saya kunci ya. Ya, silakan. Benar Pak Faisal mengiyakan? Apa benar Pak Faisal mengiyakan kalau kita umat Islam menyembah manusia, yaitu Muhammad? Iya, dalam arti bahasa ya. Dalam arti bahasa ya. Oke. Pak Faisal, saya mulai ragu nih sama Pak Faisal. Nggak tahu nih saya nih benar Ustaz atau gimana. Ente, Masya Allah. Ente jelas-jelas tadi ini, maaf nih Bang Edi. Saya teman saya banyak orang Kristiani Bang Edi. Karena saya orangnya bisnis. Jadi saya tuh nggak mau berantem atau cari lawan sama orang Kristiani. Teman-teman saya ada Buddha, Hindu, Kristen, banyak. Gitu. Dan saya nggak pernah debat-debat macam ini sebenarnya. Kenapa saya masuk? Karena ada Pak Faisal ini. Kalau saya nggak masuk tadi, saya cuek aja nih apa yang kalian bahas itu saya skip. Tapi saya mencoba meluruskan gitu loh, meluruskan dalam artian tadi gini Pak Faisal. Bang Edis itu bilang kalau kenapa menyalahkan kami umat Kristen, sedangkan kalian juga menyembah Muhammad, yaitu manusia. Oke, ini konsep katanya Pak Faisal. Itu menyamakan. Oke. Kenapa kalian salahkan kami sedangkan kalian juga melakukan hal yang sama, yaitu menyembah Muhammad, yaitu manusia. Betul Bang Edis, kita ambil kesimpulan ya Bang Edis ya. Oke, itu kesimpulannya ya. Oke, sip. Terus mengiyakan kita selaku umat Islam, iya juga ya kita menyembah Muhammad gitu loh. Nah, berarti di sini konteksnya entah Bang Edisnya terlalu pintar mengolah kosakata, entah Pak Ustadz Faisalnya yang tak paham, kita nggak ngerti. Gitu sebenarnya Pak Edis. Saya kalau silakan mungkin Pak Faisal. Kalau tuh dikit lagi ya. 2 menit lagi. Jadi kalau saya teman-teman Bang Edis ya, kan saya mengimani agama saya nih. Ya. Rasulullah adalah panutan, bukan disembah. Ini saya nih Pak Faisal ya, ini menurut saya nih Pak Faisal ya, itu panutan ya, panutan kita gitu, bukan untuk disembah, karena yang sembah kita ya Allah, kita sembah. Nah, jadi konteksnya beda. Apa sih perbedaannya di umat Kristen ya, mereka menyembah Yesus karena menurut keyakinan di umat Kristen adalah Yesus itulah Tuhan. Itu betul ya Bang Edis ya. Nah itu. Jadi kalau kita di Islam, bagi kita Islam, para nabi, rasul itu utusan dari Sang Rob. Yang kita sembah siapa? Rob. Mereka datang untuk memberi pelajaran. Ah gitu Pak Faisal. Coba jelaskan Pak Faisal. Ya, mungkin Pak Faisal diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa narasi yang mengatakan bahwa Anda beribadah atau bahasa Indonesia menyembah Muhammad itu silakan Pak dinarasikan Pak. Karena banyak orang yang nggak paham dengan istilah menyembah itu Pak. Oke. Jadi begini ya, kenapa saya katakan sekali lagi ya, kenapa saya katakan bahwa kita bisa juga dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi titik beratnya adalah secara terminologi bahasa Bang Firman ya. Bukan dalam konteks ayat Al-Quran ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kamu hanya kepada Rabb. Bukan dalam konteks itu ya. Silakan. Aku coba ini deh. Aku karena ragu, aku coba nanya Pak Faisal deh. Satu ayat ini. Boleh.
Boleh Pak Faisal? Boleh, monggo. Untuk meyakinkan keimanan aku aja nih Pak Faisal. Aku nggak, karena di media sosial ini ya Pak Faisal, aku bacakan satu ayat, Pak Faisal tebak itu suratnya surat apa? Ya. Saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa bainakum. Salah Pak. Maaf, salah Pak. Ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa ankadakum minha kadzalika yubainullahu lakum ayati la'allakum tattaqun. Coba salahnya di mana? Tadi antum bilangnya a'da. Itu a'dha yang benar ya. Fa kuntum a'dha. Coba baca. Jadi ayat kalimat itu menjelaskan. Coba baca. Loh, kita kan tidak sama-sama hafal Pak ya. Kalau suruh hafal, saya memang terang tidak hafal Quran ya. Suratnya surat apa? Tidak hafal saya. Itu surat apa, ayat berapa juga tidak hafal. Tapi saya kalau tidak hafal, kenapa Anda bisa menyalahkan saya membacakannya? Karena saya bisa bahasa Arab Pak. Antara kalimat adal sama addo itu beda Pak. Artinya nanti beda ya. Di mana itu salah coba? Saya. Jadi kalau akdo itu beda dengan akda. Kalau akda itu nanti artinya musuh-musuh Pak. Ya, tapi kalau akdo, yang salah tadi di mana? Coba bacain. Itu coba wakuntum tadi ada kalimat wakuntum dari itu. Fa'alafa bainakum sebentar. Hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. MTQ Pak. Ya, terus fa'anqadha minha fa'alafa baina qulubikum, maka melembutkan terhadap hati-hati mereka. Terus karena saya nangis. Saya matikan mic. Loh, enggak, ini maksudnya tuh mau ngetes keislaman saya Pak ya. Sebentar, saya ambilkan Qurannya Pak ya. Ya, jadi memang orang yang berpandangan beda ini, itu Pak, pasti nanti maaf, akan Pak. dituduh sebagai Ini oten. Pak. Itu biasa. Silakan. Ini kitab apa Pak? Ini kitab apa Pak? Di mute Bang Firmansyah, unmute dulu. Ini coba. Nah ini Bang Edis, takut bising anak saya. Ya. Udah ya. Oh iya. Jadi jangan mudah, maksud saya begini teman-teman ya, kita sesama muslim jangan sampai mudah meragukan keislaman saudara kita ya. Karena gara-gara beda pandang itu juga tidak baik ya. Ya. Ini Pak, saya saya punya Al-Qur'an, sebentar. Al-Qur'anul Karim birasmil Utsman. Ya. Quran dengan rasmnya Utsman ya. Cetakan daripada Kudus. Ya. Kudus. Ini ayat, ini Al-Qur'an yang sering saya baca Pak tiap hari Pak. Ya. Apakah kira-kira ini bukan Al-Qur'an yang sebagaimana antum juga baca? Sehingga antum masih mempertahankan saya tentang keislaman saya. Sebenarnya saya tidak keberatan sih. Apakah antum mau mengakui saya sebagai orang Islam atau tidak? Karena saya yakin hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui itu, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya Pak Faisal jangan marah. Saya juga mau Pak Faisal terjebak dengan kata dan kalimat. Hanya itu niat saya Pak Faisal. Gini aja Brevier. Anda setuju nggak bahwa umat muslim itu bisa disebutkan menurut kaidah bahasa bahwa mereka beribadah kepada Muhammad? Setuju nggak?
Enggak, Bang. Enggak setuju. Nah, di sini Faisal kan yang dia itu sekolah, yang dia itu belajar Islam. Anda lihat tadi buku-buku Islamnya itu sampai bertumpuk-tumpuk berlemari-lemari. Itu setuju. Itu 10 koper lebih, Bang. Itu enggak menandakan, Bang. Kalau itu Abang bilang. Nah, ini. Silakan kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Faisal kalau gitu. Silakan Pak Faisal. Enggak, masalahnya ayat yang saya kasih ke Pak Faisal itu ayat yang dihafal anak SD, anak SMP. Kalau Pak Faisal seorang hafiz Quran, penghafal Quran. Dia nggak bilang loh kalau dia hafiz Quran. Dia nggak bilang kalau dia ini Pak Faisal. Yang Muslim saja difitnah kan. Apalagi saya gitu loh. Bang Edi, sorry. dari awal saya Ustaz. Ya, kasih kesempatan lah, kasih kesempatan Ustaz Faisal lah. Sebentar ya, saya mulai tadi sudah bilang. Kasih kesempatan kepada Pak Faisal, silakan. Kasih kesempatan teman-teman Saya Ustaz Faisal. hafizul Quran ya. Tetapi kalau disuruh baca Quran saya bisa. Dan insya Allah mengartikan pun saya insya Allah bisa, walaupun tidak secara keseluruhan ya. Tapi sekali lagi saya bukan hafizul Quran, bukan penghafal Quran. Itu perlu kita. Tapi pertanyaannya dari 3 Muslim nih, kami dan Braver, kenapa keimanan kita berbeda bertiga itu? Sekarang begini aja Bang, kalau antum mau ngetes itu coba anak tes antum kira-kira sampai hafal enggak ayat ini ya. Wa izibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahunna qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdud dzalimin. Itu ayat berapa, surat berapa Bang? Bang Firman Syah coba. Enggak tahu juga dia nanti. Enggak, kayaknya Pak Faisal barusan tengok ini selama off cam. Saya tahu, saya orang analisa. Ya, saya orang psikis. Ya, ini menurut saya gini Bang Firmansyah. Bang Firmansyah di sini tidak adil. Gini loh. Bang Firmansyah tadi kan menentukan keislaman orang itu ketika seseorang itu tidak tahu itu surat apa ayat berapa, maka diragukan keislamannya. Nah, sekarang Bang Faisal melakukan hal yang sama. Dia mengutip satu ayat, ternyata Bang Faisal pun tak tahu ayat berapa. Jadi begini maksud saya teman-teman. Bukan seperti itu menentukan seseorang itu muslim atau tidak. Ini yang kita sebut logika sesat gitu loh. Menentukan seorang Islam itu bukan itu Bang Firmansyah. Betul. Nah, justru karena statement Abang ini aku giring lagi Bang. Bukan berarti Bang Faisal ini Abang suruh baca itu terus dia keislamannya juga udah terjamin. Belum tentu juga kan Bang. Gitu banyak. Baik, saya tanggapi. Begini Bang, Brevier. Begini Brevier, gini. Kalau itu Abang bilang itu nggak jadi tolak ukur dan itu aku sependapat dengan Abang. Gitu. Masalahnya Bang, di dalam Islam itu perlu Bang aku kasih tekankan ya, bahwasanya di dalam Islam itu rule dalam menjalankan apapun dalam konteks kehidupan sehari-hari itu jelas Bang. Nggak bisa tawar-tawar gitu. Makanya aku naik di sini dalam arti ada tawar-menawar di situ yang aku kenapa gitu? Di dalam Islam itu jelas Bang, nggak bisa. Sekarang udah kenapa? Cukup ya. Ini Brevier, dengarkan dulu. Saya tidak bilang bahwa Faisal Khan ini lebih pintar dari muslim-muslim yang lain. Saya bilang secara yang saya lihat di sini dia Abang, Bang. Waduh, ini nggak bisa diatur nih orang. Kita taruh di bawah nih, Dia nggak bisa diatur nih. Yang saya bilang gini loh. Yang saya lihat dari tadi dalam diskusi ini, secara kasat mata, tanya semua penonton di sini, coba polling. Kalau kalian nggak percaya, lebih ngerti mana Pak Faisal Khan daripada Pak Firmansyah dengan Brevier? Jelas semua orang mengatakan Pak Faisal Khan. Karena apa? Dilihat dari buku-buku bacaannya, kelihatan. Dilihat dari pemahaman bahasa Arabnya, kelihatan. Mau dilihat dari sudut mana lagi coba? Dari caranya dia baca Quran, kelihatan. Dari caranya dia bicara, menyampaikan argumen, nampak jelas bahwa Pak Faisal Khan ini itu jauh lebih terdidik. Itu kelihatan sekali gitu loh. Edis, nih. Iya, silakan Pak. Saya memahami dari tadi itu dari awal ya. Jujur aja saya orang psikologi. Saya memahami dari kalimat-kalimat Bang Edi, saling membela. Sebenarnya kalau di dalam orang psikologi melihat ini ada pembelaan, ada pembenaran, ada penegaan untuk Faisal sebenarnya dari Bang Edis ya. Dan ini terjadi seakan-akan seperti adu domba gitu. Dan saya benar-benar jujur sekarang meragukan keislamannya Pak Faisal. Nah jadi benar ini cuman bullshit kalau bagi saya ya, maaf ya Pak Faisal ya. Jadi Pak Faisal dari tadi pun tidak sepaham atau tidak sependapat, tidak mengiyakan sedikit pun. Kalau saya ini
Saya nggak, bukan Islam pamer-pamer Al-Quran sebuku, itu bukan. Assalamualaikum Jalannya semuanya. saya orang yang mengimani, gitu loh Pak Faisal. Ya, jadi yang saya bingung itu adalah Pak Faisal mengiyakan semua yang dibilangnya Bang Idris. Nggak ada dari dulu tuh, dari kita kecil kita dengar ceramah, kita dapat pengajian, dapat ilmu Muhammad itu roh, Muhammad itu disembah, ibadah kita beribadah ke Muhammad. Nggak ada Pak Faisal. Kenapa di Pak Faisal itu lebih sinkronnya tuh ke Bang Idris gitu. Itu aja sebenarnya. Itu. Ya, silakan Pak Faisal tanggapi. Buronan surga silakan on cam, Pak. Ya, silakan Pak Faisal. Bagaimana menyadarkan mereka ini, Pak Faisal? Ya, oke, terima kasih. Saya kira masing-masing kita, ya, masing-masing kita juga punya penilaian ya. Mungkin saudara Firmansyah mau meragukan keislaman saya, ya nggak masalah ya. Karena saya tidak perlu pengakuan dari siapapun tentang keislaman saya. Karena hanya Allah dan Rasulnya saja yang saya yakini ya. Jadi saya tidak mau pendukung saya Islam dibilang saya Islam, itu tidak perlu dengan saya. Nah, atau begini saja Pak Masa, antum cari komal-komal yang saya sering bergabung dengan teman-teman saya Muslim yang lainnya, antum follow akun saya, nanti kita bisa diskusi di sana lebih enak ya. Karena terus terang di komal-komal saya itu sering kajian terkait masalah Al-Quran, terkait Al-Hadis, nanti banyak di sana Bang Firman saya. Jadi kenapa saya juga tidak berani mengatakan meragukan keislaman Firman saya? Karena itu bukan sifat saya Bang Firman saya. Selama dia mengucapkan kalimat dua syahadat, maka saya tetap berkeyakinan Anda adalah seorang Muslim. Begitu Bang. Ayo kita saya. sama bersyahadat. Terima kasih Bang Edis. Saya ini sudah jam 12:04 ya. Sebentar Bang teman saya. Pak Faisal, ayo karena juga saya perlu makan dulu. Pak Faisal izin saya ngomong. Oke. Mari monggo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Monggo sampai sekarang. Kenapa syahadatnya langsung nyambung ke selawat? Saya bilangnya syahadat doang. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, sahabat doang. Oke, ya, turuti juga sudah ya. Gak ada diajarkan masuk Islam. Asyhadu alla ilaha. Masa orang sosiologi gini caranya? Ini masalah keimanan. Masalah keimanan kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Oke. Antum mau mentalkin saya? Bukan mentalkin. Saya kalau gini, sebelum kita tutup, tadi Pak Faisal mau turun, saya juga mau turun. Sebelum itu kita akhiri dengan Oke. syahadat. Atau gini aja Bang ya. Bang, sebentar ya. Sebelum kita baca syahadat. Kenapa kita debat? Kita saling follow ntar lagi ya. Enggak sama Muslim, kenapa kita debat? Kita saling follow dulu. Iya. Iya, saling follow ya. Saling follow ya. Biar nanti kita ketemu di komal yang lain ya. Ya, kita jangan saling perang, kita jangan saling ini, ketawa mereka kalau memang memang itu ketawa jadinya teman-teman. Oke. Nah, jadi saya juga ayo kita bersyahadat sekarang. Iya. Pak Faisal dulu. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari. Oke, sekarang sampean yang syahadat ya. Syahadatnya Pak Faisal. Teman-teman Islam semuanya dengar? Ada dengar teman-teman Islam? Alhamdulillah di sisi terakhir saya akhirnya udah tahu. Syaratnya. Alhamdulillah ya Allah ya Rob, di sisi terakhir akhirnya saya buka siapa Pak Faisal. Ya. Coba Bang Buronan Bunga Islam. Begitu. Bang Buronan Bunga Islam? Iya. Buronan surga? Iya. Coba syahadat Bang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, siap. Masya Allah, itu Islam. Oke Pak Faisal ya. Selamat Pak Faisal, Bang Edis, luar biasa channel kalian. Luar dahsyat. Oke, sama-sama. Selamat. Jadi, Oke. Pak Faisal luar biasa.
Anda ngeri kali. Anda bersyahadat pun tak bisa. Ya. Sebentar, boleh saya jelaskan dulu, Bang Firman saya. Syahadat yang saya utarakan, Bang. Cuma satu syahadat kami. Enggak, maksudnya artinya doang. Surga cocok dan Anda sendiri berbeda. Jadi buronan surga, ente nggak usah ikut debat deh. Ini bikin gila kita. Paham tak ente? Ya, paham ya? Paham ya? Ini entah. Aneh nggak bisa ngomong lagi. Ya, untuk disuruh syahadat aja kita Islam itu satu kata syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di atas ini bukan Islam ini, di atas bukan. Oke, udah fix itu. Ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ente enggak Islam. Satu-satunya. Ente enggak Islam, saya pasti. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Oke, Bang Edis. Coba Anda Bang Edis syahadat yang real, syahadat yang benar-benar. Iya, tapi Bang Firmansyah, yang satu kubur dengan Anda itu buronan surga yang senampak seperti sedang sakau loh. Itu yang menjadi satu pihak dengan Anda ini. Ini bukti bahwa Bang Faisal ini jujur ini. Enggak, saya bukan melihat orang. Kalau ini Bang Edis, ini Muhammadiyah. Islamnya Muhammadiyah. Nih kan, Anda didukung dengan orang yang lagi sakau nih, Faisal. Bang Firmansyah. Faisal bilang apa? Oke. Jadi lanjut teman-teman semuanya. Ini Faisal, ini teman-teman Muslim. Kalau saran saya nggak usah masuk. Oke, biarkan mereka berbicara, biarkan mereka tuh berbahagia. Bang Edis sama teman-teman Bang Edis. Ya Bang Edis, kita saling menghargai Bang Edis. Bang Edis jalankan agama Bang Edis. Bang Edis beribadah menurut agama Bang Edis. Kami beribadah menurut agama kami. Ya. Jangan ada lagi yang perperangan seperti ini, adu domba seperti ini. Dan Faisal, saya pastikan Anda no Muslim. Saya pastikan 100% Anda no Muslim karena Anda bersyahadat pun Anda nggak mau, ya. Bersyahadat pun Anda pelintir kemana-mana panjang. Syahadat itu pendek aja, tapi Anda berbeda. Seluruh umat Islam di dunia ini satu syahadatnya. Ada yang berbeda, oke? Nggak ada perbedaan syahadat di umat Islam. Kenapa Anda berbeda syahadat Anda? Oke? Dan jadi Bang Edis, terima kasih Bang Edis, Pak Faisal semuanya belum surga. Saya pamit dulu karena di sini udah masuk azan zuhur. Saya pamit, ya. Terima kasih Bang Edis. Oke, terima kasih Bang Edis ya. Saya sama-sama Bang Firmansyah ya. Oke, Firmansyah buronan ya. Yuk. Ya. Bang Faisal pesan ya, Bang Faisal, pesan saya Bang Faisal, kalau terus-menerus dituduh seperti itu Anda bukan Muslim, sudahlah, lebih baiklah Bang Faisal pikirkan untuk ke gereja nih. Oke, terima kasih Bang Faisal, terima kasih juga ya kepada teman-teman sekalian. Inilah diskusi. Sama-sama. Ya, sama-sama Bang Faisal. Oke. Ya, begitulah teman-teman, inilah diskusi teman-teman ya. Siang. Inilah jalannya diskusi ya teman-teman ya, seperti ini. Dan seperti itulah teman-teman ya, tetap diingkari bahwasanya bahwa dia itu seorang Muslim teman-teman. Buronan surga, Anda lagi mabuk apa ini? Anda barusan ngelem ya? Saya nggak mabuk. Anda barusan ngelem? Saya ini. Saya pakai ini. Itu ngisep apa itu? Saya ingsi. Apa itu? Ya, demikianlah diskusi yang luar biasa, kiranya menjadi berkat untuk kita semua, memberikan semangat yang baru dalam kita mengiring Tuhan, memberikan pengetahuan yang baru bagi yang baru belajar ya, supaya menentukan iman. Yang sudah beriman kepada Yesus tetap setia dan semakin kuat imannya. Yang belum percaya boleh ambil keputusan ya, untuk mengikut Tuhan yang benar. Doa yang terbaik dari kita semua supaya Yesus TV diberkati dan apa yang menjadi kerinduannya dalam membangun rumah apologet tetap atau cepat terselesaikan, terrealisasi. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Doa kami yang terbaik buat Anda semua diberkati dengan damai dan sukacita.
Puji Tuhan, sampai jumpa kembali di video berikutnya.